Tenggara Timur akan disambut dengan tarian Heong Kain Mutu Marina dari siswi SMA Negeri 4 Kupang. Yang terhormat Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek Bapak Yudi Wahyudi SSMHum, yang terhormat Kemendikbudristek Ibu Irini Dewi Wanti SS MPSP, yang kami hormati Auditor Utama Kemendikbudristek Ibu Prabini Primaningsi SHM, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali Bapak Imades, Kapokja Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Ibu Dr. Anda Yusmawati MM,
Kurator Muhibah Budaya Jalur Rempah, Bapak Parambabu Suswastowo, Bapak Ibu Pemuda-Pemudi Laskar Rempah, dan singkatnya seluruh rombongan Muhibah Budaya Jalur Rempah. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya mendengarkan sekapur siri sambutan selamat datang dari Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Nyonya Maria Francisca Jogo. Kami silakan. Selamat sore semuanya. Selamat datang Pak Yudi, Ibu Iri dan rombongan yang lainnya, dan adik-adik beserta rombongan dari Laskar Rempah Cendana. Selamat datang di Dekranasda. Dekranasda kami, Dekranasda Provinsi NTT. Di sini kalian bisa, kalian kan belajar budaya ya. Jadi sebagian bisa terwakili di sini. Kami ini mempunyai 21 kabupaten dan 1 kota. Jadi masing-masing kabupaten dan kota itu punya budaya yang berbeda. Budaya berbeda, tarian yang berbeda, tenun yang berbeda, dan indah di NTT ini. Nanti kalian nggak bisa mengunjungi semua tempat itu, tapi kami punya mininya NTT di atas. Jadi objek wisata apapun bisa dilihat di TV. Jadi tinggal mencet, jadi bisa lihat semuanya di situ. Ya. Baik, saya persilakan untuk masuk ke dalam. Saya akan mengalungi dulu untuk kalungan selamat datang. Terima kasih. Pengalungan selendang selamat datang oleh Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama kepada Ibu Direktur Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek, Ibu Irini Dewi Wangri SSMT. Saya tambahkan lagi, kalau di NTT kemanapun kita datang sebagai orang bangsa pasti dikalungkan selendang atau sarung, itu tanda ikatan keluarga. Yang kedua kepada Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek, Bapak Yudi Wahyudin SSM. Ya, kami persilakan Ibu Direktur dan Pak Direktur untuk memasuki ruangan. Para Laskar Rempah untuk mohon bersabar. Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk acara kunjungan ke-22 stand Kabupaten Kota akan dipandu langsung oleh pengurus Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Untuk Laskar, mohon mungkin bisa memandu teman-teman untuk berkeliling di Dekranasda nanti. Nah, semuanya nanti kami akan bagi per bus. Bus pertama akan mengikuti saya untuk berkeliling ke lantai 2. Nanti kita change ya. Setelah itu nanti semua bisa berkumpul kembali untuk acara selanjutnya. Mungkin yang bus kedua dulu boleh lebih dulu masuk. Ya gantian dan silakan. Yang bis kedua boleh duluan. Mau ke belajar tenun dulu. Kopinya asik. Kena ada ruangan kita bagi lakinya.
Kemudian ini rumah adatnya. Nggak boleh ketukar motifnya, Bu. Ya, Nggak boleh ketukar motif laki-laki. ini laki-laki punya ciri khas sendiri, beda. Laki-laki beda. Ya, ini anyaman dari daerah Setempat. Kemudian ini tenungan-tenungan dari daerah Alor. Ya. Ini pariwisatanya bisa lihat di sini. Ya. Dia punya apa namanya tuh? Snorkelnya bagus banget. Ya. Terumbu karangnya bagus. Di sana juga di Alor itu ada dan kopinya kopi dari 13 kabupaten di NTT. Ya. Hari ya. Ikan duyung yang bisa dipakai. Jadi ada pawangnya bisa panggil nanti dia datang sini ya. Muncul itu. Baik. Ya, orang biasa menambak ikan paus. Budayanya di sana begitu. Ini perahu yang mereka biasa pakai. Ini namanya peledang. Yang biasa orang buat Tradisional nih, Bu. ya ini biasa pakai untuk pergi tombak ikan paus itu. Ya, ini. Peledang biasanya mereka pakai upacara adat dulu. Dan mereka ada musik-musiknya itu mas. Setiap Nah, dipakai memang khusus untuk ini atau memang lain sama ini. kalau yang ini khusus untuk karena berdiri di sini di ujung ini yang tukang tombaknya ya di depan itu ya. Ini penumpang dari tetangga di Warna-warnanya dulu. dari kapas yang digulung baru dikembang. Ini warnanya warna alam ini ya. Dari tumbuh-tumbuhan. Ini mahal sekali kalau yang dari ya, ini mahal sekali. Ya. Kalau yang begitu-begitu masih dapat. Kan kalau tenun itu kan bisa ada dua. Oke. Kalau yang sekarang kita nanti bisa lihat di bawah ada berapa. Kami sediakan berdua. Ya. Ada kerajinannya nih. Ini biasanya orang pakai buat perbatasan dengan Timur Timur. Itu ya Bu ya? Ya, pakai ini. Ini ada tempat sirih. Ini yang pengintai budidayaannya masih jalan terus. Ya. Ini kami jual di bawah sama toko. Peminatnya tinggi. Karena orang kalau mau ada acara pernikahan, orang cari begini untuk sewah cara berbeda. Karena tradisi masih berlanjut. Iya. Jadi pasar masih ada. Gitu. Masih ada pasar. Iya. Bisa lihat kan bedanya? Iya, Lembaga, belu, ini di sini. Iya. Memang betul tempatnya. Kan kalau orang dari dunia fashion mengerti. Ini kebalik deh. Siap. Karena penatanya yang tengah. Padannya ini. Energinya. Iya. Jadi ini kan timur, belu, TTU, ini rumah adat. Dari jauh nih kayak manik-manik ya, Mas. Iya. Iya kan? Padahal enggak. Ih. Ya. Padahal kan pemakaian benang dan warnanya. Ini bisa glow in the dark kalau kita kasih lampu biru. Makanya penenun itu adalah seniman. Ya. Iya. Iya. Jadi ini etalase semua Bu ya? Etalase aja ya? Ini etalase. Kalau beli di mana Bu? Beli di bawah, Pak. Oh, di bawah. Iya. Tapi barangnya sama. Mirip. Semua punya anyaman. Ini kok ada kayak Itu. ini batu. Tuh. Di sini ada daerah yang punya batu marmer. Ada daerah sini sana marmernya banyak. Di sana marmernya banyak. Ibu sendiri pusing dong lihat pelanggan ini. Saya Ini mau pingsan. Ada marmer, mangan, ada Itu deh. cendana. Gimana nih? Temennya kemarin kita ke SMS Apa sekarang Pak masih SMA harus ada ekstrakurikuler Nah, mengenai. itu. Iya. Kan
karena pengenalan itu baru mereka tahu susah Iya. bikinnya. Sama kemarin Dan kita, motif ya juga. Iya, dan kami selalu membantu minta SMK 4 untuk mereka kan jago buat alat, karena selalu bisa bagi-bagi ke sekolah-sekolah. Bagus. Kayak dulu kita belajar gamelan kan, Iya. sekolah ada gamelan denger musiknya Iya. terus ya. Iya. juga ini kampus juga. Kampus biasa. Nah, di kita kan juga sudah ada jurusan penerbangan. Nah itu Oh, Sudah ada, ya. kampus itu kalau misalnya sekolah SMP, SMA, SMK itu belajar menenun. Tapi kalau mungkin di kampus di universitas itu sudah pelestarian motif, kemudian teknologi tenun itu sendiri, kayak alat apa itu semua harus dari sampai teknologi untuk membintang kapas. Itu kampus tanamannya. Sekarang kan kalau yang Itu Raja Poro juga tinggi. Itu rata-rata dia lebih panjang, lebih tebal. Nah, untuk yang masyarakat di bawah, ya dia pakai kainnya tipis-tipis ini. Jadi ukuran tinggi orang-orang terdahulu itu juga mempengaruhi model-model kain tenun kita. Dan kita tidak bisa penjabaran. Untuk sekarang mungkin kita kalau mereka by request, kita bisa atur tinggi teman-teman. Tapi kalau yang untuk dijual, teman-teman akan selalu mendapati kain-kain kita datangnya semua orang yang memang Juga modifikasi. Modifikasi. Ini sudah modifikasi, jadi mereka udah tanam-tanam dia. Tapi masih buat belajar sekarang. Sebenarnya masih ragu. Masih bisa jalan. Ya bagus. Besar ya, kecil. Oke, dari situ mungkin Kan Sumba punya kan, Sumba punya, ya. Di perumahan nanti kita sampai ke bawah. Dia dapat itu produk muda. Tapi kan ada tren-tren situasi. Ya, maksudnya ada kelas-kelas. Dibalas kalau dia merasa aman. Kalau apa itu artinya dia udah tetap Lebih flat ya. Buni sampai habis. Lagi banyak. ya ini namanya pulang. Kita mau ada event dulu sebelum kebudayaan kan masih keputar juga. Dan kalau ada event luar negeri bawa sasando kan pakai plastik. Iya, betul. Nah, ini penamanya ini. Oh dia warnanya Alat ini ya, itu enggak ada ya karena dia dari juga dari tumbuh-tumbuhan. dalam sana alat seperti ini. Nanti kalau itu mau foto bisa. Pura-pura nenun. Tarik keliling dulu terakhir Ya, baru yang coba. terakhir nanti Ya. saya kasih pin di yang tinggi mungkin. Ya. Karena nggak banyak variasi benang lain. Lama kebanyakan. Padang gitu ya. Saya baru datang. Ini lama dia sudah jalan. Tapi kalau dia fokus satu minggu bisa jadi. Nggak bisa ngapain jauh-jauh ke area. Ini aja ada begini cantik. Aja deh. Gitu Mbak. Daripada ke area. Iya. Karena bayangan saya karena kan selalu suka yang ya, harga motifnya masing-masing gitu. Iya. Istri muncul aja memang. Benar.
inovasi. Ibu? Labuan Bajo doang Bu ya? Ya, Itu pakai benang sekarang aja. Kalau dulu seperti iya. Jadi kita ada tenun ikat, ada songket, ada bunga, ada boti. ini memang Ada songket. Ini yang udah ini ya bunga-bunganya modifikasi ya. kayaknya bukan sekali sambil tapi selam ya munculinnya ya Bu ya. Ini tapi di dalamnya, di luarnya begini. Ini dalamnya. Ini ya ini dalam ini yang luarnya. Makanya saya mikir kok ini. Combo itu warna hitam kayaknya. Begini ya, itu sekarang dia udah begini. Nah, kikil. Ini dominan ke kuning hitam. Ya, songket juga. Songket ya. Yang aslinya ini. Kalau yang begini-begini tuh udah apa namanya? Sudah inovasi, sudah modifikasi. Yang gini juga dulu nggak ada, adanya yang begini aja. Ini baru ini sekarang dimodifikasi. Jadi ada merah, ada hijau. Nah, rumah adat di situ. Kalau perempuannya ini, nyirisnya pakai bawahnya ini. Beda dia. Makanya kita satu kabupaten, satu provinsi kecil aja, tapi bisa bahasanya sampai 90, terus tenunnya berbeda, budayanya berbeda, Biasa iya. Bisa jadi akrab, bisa jadi satu. Jadi baju tapi kayak baju info merah. Salam dia. Jadi rumah adatnya ini. Nah, kemudian ini Memang dari ini beda lagi nih ikutnya nih. pernah beli ini di mau merah. Kecil-kecil ini nih. Dan rasa tua. Nah, Saya tuh lagi bantuin Ibu Yanti Erlangga, oh, Warisan Budaya Indonesia. oh. Kita mau bikin acara nanti Bu di di Sita Asta Kebayoran. Di Asta Indonesia Jakarta. Gedung yang baru tuh Asta yang dekat Senopati. Mau bikin ya macam-macam ada. Saya kan dari dunia seni, jadi saya banyak mau masukin lebih ke video instalasi. Tapi masuk ke film sama masuk ke seni pertunjukan gitu. Di lain itu saya lagi bikin sama W20 yang buat G20. Nanti saya hubungin Ibu boleh ya? Boleh. Kita bikin program. Boleh Ibu. Kreatif orang. Jadi kalau di bawah ada tuh Bu kakinya di sini naik. Oh, jadi nah ini tadi yang saya bilang alatnya. SMK 4 tuh kalau sekolahnya bagus. Yang ngerem. Kirain nongkrong. Ya, tidak. Tidak. Ya, ntar. Ya. Ini gini ya. Ya.
set gitu ya. Ya. Kemarin udah latihan. Serius. Iya. Tapi ini penasaran saya ngitungnya kayak apa. Ini ada di sini. Terus ini masuk di mana? Itu berapa? Potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk tenun sendiri, mungkin teman-teman sambil mau mencoba boleh sambil saya jelaskan. Oke, untuk tenun NTT sendiri kita punya 737 motif tenun dan sudah kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM juga sehingga bisa terjaga, tidak diklaim sama orang lain. Ya, Pak. Dari depan. Iya. Nah, kalau di NTT sendiri kita punya 4 teknik yang kayak seperti ini. Ini teknik ikat. Nah, teknik ikat ini kurang lebih prosesnya seperti itu. Benangnya dibentangkan, kemudian diikat sesuai dengan motif yang ada. Setelah itu baru dicelup. Nah, pencelupan itu ada ini ya teman-teman. Ada 2 cara. Ada pencelupan alami, ada pencelupan dengan bahan pewarna kimia. Nah, kalau yang Ibu siapa? Oh ya. Nanti juga maksudnya masih kita nunggu 2 tahun. Ini berarti tenun yang ketiga ya. Ketiga berarti masih ada waktu kita itu untuk mempersiapkan semua data dukung. Kalau yang kemarin itu kan hanya ayo meeting. Tapi ada yang ditaksir. boleh kita latar di belakang saja. Saya Egi Jawa dari delegasi.com. Saya minta penjelasan soal pesan Ibu sebagai Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud. Soal pesan kehadiran di NTT, lalu pesan mengunjungi budaya di Dekranasda. Baik, terima kasih. Pertama tentunya sebagai peserta di dalam kegiatan Jalur Rempah. Tapi memang benar-benar satu hal yang saya niatkan, saya ingin sekali. Jadi pertama, saya hadir ke NTT ini bukan hanya sebagai peserta tentunya atau menyertai dari teman-teman Laskar Rempah, tapi juga tentunya terkait dengan keinginan saya secara pribadi dan juga secara kelembagaan di Direktorat Perlindungan Kebudayaan untuk mengunjungi NTT. Kenapa? Karena tentunya terkait dengan satu hal yang sangat luar biasa, kekayaan intelektual dari masyarakat NTT, khususnya Wastra, yang dalam hal ini memang tahun 2021 yang lalu sedang diusulkan penominasiannya untuk ICA UNESCO, untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda dunia di UNESCO. Namun tentu saja karena ada berbagai prosedur yang harus tentunya kita taati sebagai negara pihak UNESCO sendiri, sehingga prosesnya memang ini tidak bisa mendadak gitu. Artinya begitu kita usulkan langsung bisa diterima. Nah, karena memang ada siklus 2 tahunan yang harus ditaati, kemudian juga ada 4 tentunya warisan budaya tak benda yang diusulkan lainnya, yang 4 itu salah satunya adalah tenun. Maka kehadiran saya di sini juga tentunya selain ingin melihat langsung, juga ingin melihat atau mempelajari lebih jauh lagi tentunya tentang wastra, khususnya tenun yang ada di NTT ini, nanti sebagai salah satu
bagian dari atribut pengusulan tenun Indonesia sebagai ocehan UNESCO yang diakui oleh Indonesia. Jadi memang pesannya ini sangat luar biasa, kekayaan intelektual bangsa Indonesia khususnya dari NTT, karena kita bicara tenun bukan hanya sebagai dalam artian kemahiran, tetapi bagaimana tentunya masyarakatnya berarti hanya perajin, gitu. Tapi mereka itu adalah seniman yang luar biasa dengan talentanya, artinya nggak pergi sekolah khusus. Kalaupun sekarang mungkin transfer knowledge-nya diajarkan di sekolah-sekolah, tapi penenun masa lalu ataupun yang sekarang masih melakukan pekerjaannya di desa-desa itu adalah seniman. Jadi talenta khusus dan juga kemahiran yang khusus, dan itu nggak mudah, nggak bisa dimiliki oleh semua orang. Saya Novi dari bnp.com. Saya mau bertanya kepada Bunda sebagai pariwisata ya. Bunda, Bunda, apa yang diharapkan dengan kedatangan tur ini, rombongan dari Laskar Rempah ini? Apa yang diharapkan dengan kunjungan beberapa hari di NTT? Terima kasih. Yang pertama saya terima kasih pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama kepada Ibu Direktur dan Direktur yang sudah memilih Kupang sebagai titik untuk adik-adik Laskar Rempah mampir ke Kupang. Banyak hal yang akan kita dapat. Yang pertama, setelah adik-adik ini berkeliling 2 hari, minimal mereka menceritakan kepada daerah mereka, saudara-saudara, kenalan, anggota, teman-teman di daerah mereka, sehingga NTT semakin hari semakin dikenal. Karena provinsi kita adalah misi Pak Gubernur dan Pak Victor Leskodat dan Pak Wakil Gubernur Pak Yosef Naisoi menetapkan misi pariwisata sebagai misi yang sebagai premuka. Maka dengan kedatangan adik-adik, saya yakin bahwa adik-adik akan menceritakan dan semakin banyak orang akan datang ke Nusa Tenggara Timur. Harapan saya untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jika ada acara lagi selain Muhibah Budaya Jalur Rempah, tetapkanlah Kupang atau salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur sempat sebagai tempat kegiatan, sehingga semakin banyak yang bisa dilihat dan diperkenalkan ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Saya dan Indonesia.com. Pertanyaan saya untuk Bunda Miri, Bunda Dua. Sama ya, kira-kira apa harapan sebagai bundanya masyarakat NTT terhadap Ibu Direktur yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke NTT, dan tadi sempat disinggung ya tentang bagaimana memperjuangkan agar karya intelektual perempuan NTT ini lalu bisa diakui secara internasional oleh UNESCO. Kira-kira apa sih hambatannya, dan Bunda apa harapan di pundak Ibu Dirjen ini untuk bisa meloloskan karya-karya intelektual perempuan NTT ini bisa tembus di UNESCO, diakui oleh UNESCO. Keliling tadi kami sudah keliling, lihat miniaturnya NTT di atas. Ya. Ibu ini tuh terkagum-kagum. Ibu ini hanya menyangka itu hanya turunan Sumba yang muncul di publik, di media, ya. Sehingga kemarin itu yang diusulkan ke UNESCO itu hanya turunan Sumba. Ternyata ada yang lain yang luar biasa. Jadi dan memang yang untuk bidang ini itu ada di bidangnya Ibu ini. Kita mengharapkan ya salah satu teman kita bisa lolos di UNESCO dan yang punya sebagai kekayaan intelektual. Dan yang kedua, kebetulan Ibu Yuni dari Kementerian Pendidikan, jadi supaya ini kan turunan menenun budaya menenun ini kan itu satu kekayaan intelektual dari nenek moyang kita, dan kita bagaimana caranya supaya anak budaya menenun ini. Terima kasih yang tahun lalu kita dari Dekranasda sudah mendapat program PKW itu yang kami telah melatih 1.000 anak muda, anak milenial untuk menenun, untuk belajar menenun
yang sekarang memang hasilnya sudah ada dan mereka sudah bisa mendapatkan sesuatu penghasilan dari menenun itu, dan itu kita serap dari sini itu ya itu anggaran dari Dinas Pendidikan. Nah, kami harapkan ke depan mungkin dari Dinas Pendidikan bikin sesuatu program apalah sehingga budaya-budaya ini, terutama budaya tenun ini bisa melalui lembaga pendidikan ya, untuk salah satu kurikulum atau bagaimana sehingga bisa dilestarikan. Demikian dari saya. Saya pikir penekanannya ke situ, bisa diperjuangkan menjadi kurikulum di sekolah-sekolah. Ya, bisa disampaikan ke Mas Menteri itu. Siap. Jadi ini aspirasi dari NTT, dari Bunda II. Nona Manis dulu dari Ambon. Apa yang membuat nyong-nyongnya kah? Perkenalkan, saya dari Jiwai Pisau, Laskar Rompa dari Provinsi Maluku, Kota Ambon. Dan saya mencoba menjawab pertanyaan apa? Pesan saya di NTT itu bagaimana? Oke. Menurut saya kan baru pertama kali datang di NTT. Nah, Kota Pampang ini menurut saya itu kota yang toleransinya luar biasa tinggi. Tidak pandang perbedaan apapun, maupun agama, suku, ras, semuanya bersatu padu gitu Pak. Kemarin kita Laskar Rompa sempat ke SMK 4 sama SMA 6, itu luar biasa penyambutannya tuh, dihargai sekali sebagai tamu yang datang dari luar dan dari 34 provinsinya tuh disambut luar biasa sekali. Itu kayak rasa wah, sebegitu kan kita dihargai di Kota Kupang gitu. Terus kita sempat jalan-jalan keliling gitu, kayak selalu ada yang hargai, kayak wah Laskar Rompa, selalu ada yang bangga gitu, walaupun kita di sini cuma singgah beberapa hari untuk melakukan perjalanan selanjutnya, tapi luar biasa dihargai dan toleransinya tuh luar biasa tinggi. Terus menurut saya tuh di Ambon kan banyak terkenal dengan cele, tapi setelah saya melihat kain tenun di sini tuh kayak wah bagus banget ya. Jadi mau pulang aja semuanya tuh kayak kapan ya bisa lihat kain tenun sebanyak ini, dari proses pembuatannya maupun kainnya dijelasin tuh kayak wah, aduh gemetar gitu kayak mau lihat, terus udah mau pulang aja. Terus apalagi ya kalau di sini tuh pemandangannya tuh luar biasa bersih. Mungkin dari Laskar Rompa saya mau titip salam gitu, rempah-rempah yang ada di sini dari Cendana, Kria Basra maupun kopi dan semuanya harus dilestarikan, karena menurut saya sudah berkembang jauh lebih besar dan harus juga semakin maju ke depannya untuk berkembang NTT. Mungkin ada tambahan dari saya. Oke, kenalkan saya Ferdi Irawan dari Kalimantan Selatan. Mungkin saya gambarkan dengan syair saja. Darilah Kupang ke Surabaya, membawa rempah pohon cendana. Orang Kupang ramah hatinya, budaya manis semanis nona-nonanya. Oke, jadi saya terkesan banget Pak. Pertama, satu hari di Kupang saya langsung jatuh cinta. Soalnya kami itu disambut tuh dengan kemewahan, bukan kemewahan harta tapi kemewahan hati. Terus kami juga lihat budaya-budaya sangat banyak sekali. Setiap kami datang di suatu tempat disambut dengan budaya. Budaya tanya berbeda-beda. Itu menunjukkan Indonesia ternyata seperti itu. Dan juga itu berarti menggambarkan bahwasanya pelaku budaya di sini dihargai, diapresiasi oleh pemerintah setempat. Dan saya pikir mungkin semoga pelaku budaya sini lebih sejahtera, amin, dan ya sejahtera dengan hati.
atlet olahraga ya, kita tampung dan kita bina sekeren mungkin. Kayak di Keranas tadi kan banyak sekali yang dibina ya Bu, dari kopinya, alurnya, kelornya, tenunnya dan lain sebagainya. Intinya saya keren banget sih. Tepuk tangan untuk Kupang. Oke, selanjutnya mungkin sebelum ke Pak Direktur Pembinaan dan Tenaga Lembaga Pendidikan, ini Kakak Dudi Laskar Elma dari Sumatera Selatan. Beliau sudah sempat keliling NTT. Ya, perkenalkan nama saya dari asli Sumatera Selatan. Jadi kesan dan pesan untuk NTT dan keseluruhan. Kebetulan saya kemarin ekspor NTT. Yang belum saya datang ini cuma beberapa pulau. Sumba, Alor, dan Donara. Yang lainnya hampir sudah saya jalani. Tapi yang menarik dari NTT bicara masalahnya. Saya sampai minggu bicara tenun NTT. Banyak sekali yang saya lihat, motif, corak, baik flora dan fauna dan bentuk pewarna alaminya dari mengkudu, dari beberapa daun kunyit itu banyak yang saya temui di Flores dan di dataran TTU, TTS, Tanjung Jabon sampai Kabupaten Beru itu menarik sekali. Jadi saya sempat bingung gimana dari Indonesia ini kaya sekali ternyata NTT. Saya sempat dengar cuma Sumba, memang benar itu yang bilang tadi Sumba yang menarik, ternyata NTT luas terkait masalahnya. Dan sampai sekarang ini kedua kalinya saya ke NTT, saya senang sekali, bangga saya menjadi Indonesia. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Yudi, silakan sekaligus closing statement untuk konferensi pers hari ini. Baik, terima kasih. Sudah semua sih sebetulnya sudah lengkap. Tapi iya, makanya sekarang ngomong. Baik, tentunya Kupang selalu bikin rindu ya. Bikin rindu karena apa? Karena ternyata budaya itu dijadikan otomatis, bukan aksesoris gitu. Dan ini bisa kita lihat, teman-teman dari sudah cerita dari awal, karena kita sebetulnya ini atur NTT gitu. Ini membuktikan bahwa tata kelola kebudayaan Kupang bisa menjadi acuan buat daerah-daerah yang lain. Kita apresiasi. Yang kedua tentunya kita perlu pembentaan talenta, bakat dan lain-lain, karena ada yang otodidak, ada yang akademis. Otodidak harus disetarakan dengan yang akademis. Dia secara profesi bisa diakui oleh semua pihak dan kesejahteraannya diharapkan ya. Seimbangkan yang lain, kan seniman itu profesi. Seniman itu bukan hobi. Dia itu berkarya sejak lahir gitu, dan dia menjaga kebudayaan sebenarnya. Dan jangan sekali-kali memaknai tradisi itu kuno. Tidak, itu sudah terukir ratusan tahun gitu ya. Tradisi itu modern, itu intelektual banget gitu. Dan jangan menganggap masa lalu itu primitif. Tidak mungkin masa lalu primitif bisa bangun Candi Borobudur, kemudian produk yang tinggi. Setiap masa itu ada puncak-puncak peradabannya. Dan Kupang secara NTT membuktikan hal itu. Bahwa dengan budaya kita semua bisa bersatu gitu ya. Toleransinya sangat kuat, punya kota asik juga. Kalau kami menyebutnya kota Saringati. Hari Minggu tutup semua, pada beribadah dan lain-lain, luar biasa. Semua agak berhubung gitu. Milenial dulu dan religinya. Jadi itu kesan dan closing statement kami. Kupang sudah waktunya bisa menjadi salah satu acuan untuk kemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih.